kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jika benar Jokowi sudah mulai sangat arogan, maka rakyat benar-benar akan muak. Topeng merakyat yang selama ini dipakainya akan terbongkar, memperlihatkan wajah aslinya yang sangat menyeramkan. Namun apakah Jokowi akan santai saja menanggapi hal itu? Karena selama 2 periode Jokowi sudah berhasil menjadi presiden dan telah membuat banyak orang terpengaruh sehingga menjadi fanatik. Maka Jokowi sekarang merasa di atas angin. Jokowi mungkin berpikir bahwa rakyat Indonesia mudah disetir sesuai keinginan. Apalagi soal bansos yang telah dikerahkan adalah cara yang menyetir rakyat. Mungkin begitu kan? Menjadi presiden sudah banyak hal yang diketahuinya. Bahkan rahasia-rahasia pun sudah ada dalam genggamannya. Jadi itulah mungkin yang membuat Jokowi merasa sudah seperti bagian dari elit global. Karena itulah dirinya akan mudah berbuat apa saja, bahkan untuk menjadikan anaknya penguasa di negeri ini. Apalagi anaknya si Kaisang sudah dinobatkan jadi ketum partai. Ini artinya Jokowi bisa berbuat banyak hal, termasuk ketika dia bilang bahwa Prabowo pasti menang. Dan ada informasi yang beredar bahwa Jokowi pernah berkata bahwa kalau kalian bisa mengalahkan saya, berarti kalian hebat. Jadi kira-kira begini kalimatnya. Sebagaimana yang diungkapkan Deputi Politik 50 TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Andi Wijayanto, kira-kira Prabowo pasti menang. Lalu PSI akan masuk parlemen. Lalu yang nomor 3, suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Begitu kata Andi. Sebenarnya ada juga cerita dari Pandana Baban atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Jokowi. Bahkan dulu di waktu tahun 2017, ada seorang jurnalis investigasi yang menyodorkan foto Jokowi yang dimuat di majalah Time dengan sebuah tatapan. Waktu itu sang jurnalis berkata, coba perhatikan baik-baik wajah Jokowi ini. Adakah hal yang bisa kau baca? Karena saya belum pandai baca raut wajah maka saya tidak bisa berkomentar. Lalu sang jurnalis berkata, bro, saya khawatir saja. Nanti orang ini lebih berbahaya daripada penguasa Orde Baru itu. Orang ini lebih licik dari Orba. Begitu kata sang jurnalis yang sampai sekarang saya ingat betul perkataan itu. Namun sayangnya orang ini sudah sulit dihubungi. Saya kehilangan kontak. Sungguh saya kaget waktu itu mendengar apa yang dikatakannya. Dan waktu pun bergulir memperlihat hal itu. Dan kalau saya renungkan baik-baik bahwa jabatan presiden memang harus dibatasi. Dan sebagai negara demokrasi, semua komponen wajib taat aturan. Nah, dengan peristiwa di MK itu yang meloloskan Gibran masuk cawapres Prabowo, maka ini adalah sebuah permulaan atas kejadian atau kekhawatiran orang-orang yang sebelumnya membaca bahwa sosok Jokowi ini tidaklah benar-benar plonga-plongo. Dan saya juga jadi curiga bahwa jangan-jangan orang-orang yang menyerang Jokowi di tahun 2014 hingga 2019 itu adalah orang-orang yang diarahkan agar Jokowi tampak sebagai orang-orang yang dizolimi atau difitnah. Maka dengan begitu rakyat akan merasa kasihan dan akan banyak yang pasang badan untuk membela Jokowi. Jika benar Jokowi sudah mulai sangat arogan, maka rakyat benar-benar akan muak. Topeng merakyat yang selama ini dipakainya akan terbongkar, memperlihatkan wajah aslinya yang sangat menyeramkan. Namun apakah Jokowi akan santai saja menanggapi hal itu? Karena selama 2 periode Jokowi sudah berhasil menjadi presiden dan telah membuat banyak orang terpengaruh sehingga menjadi fanatik.
Maka Jokowi sekarang merasa di atas angin. Jokowi mungkin berpikir bahwa rakyat Indonesia mudah disetir sesuai keinginan. Apalagi soal bansos yang telah dikerahkan adalah cara yang menyetir rakyat. Mungkin begitu kan? Menjadi presiden sudah banyak hal yang diketahuinya. Bahkan rahasia-rahasia pun sudah ada dalam genggamannya. Jadi itulah mungkin yang membuat Jokowi merasa sudah seperti bagian dari elit global. Karena itulah dirinya akan mudah berbuat apa saja, bahkan untuk menjadikan anaknya penguasa di negeri ini. Apalagi anaknya si Kaisang sudah dinobatkan jadi ketum partai. Ini artinya Jokowi bisa berbuat banyak hal, termasuk ketika dia bilang bahwa Prabowo pasti menang. Dan ada informasi yang beredar bahwa Jokowi pernah berkata bahwa kalau kalian bisa mengalahkan saya, berarti kalian hebat. Jadi kira-kira begini kalimatnya. Sebagaimana yang diungkapkan Deputi Politik 50 TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Andi Wijayanto, kira-kira Prabowo pasti menang. Lalu PSI akan masuk parlemen. Lalu yang nomor 3, suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Begitu kata Andi. Sebenarnya ada juga cerita dari Pandana Baban atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Jokowi. Bahkan dulu di waktu tahun 2017, ada seorang jurnalis investigasi yang menyodorkan foto Jokowi yang dimuat di majalah Time dengan sebuah tatapan. Waktu itu sang jurnalis berkata, coba perhatikan baik-baik wajah Jokowi ini. Adakah hal yang bisa kau baca? Karena saya belum pandai baca raut wajah maka saya tidak bisa berkomentar. Lalu sang jurnalis berkata, bro, saya khawatir saja. Nanti orang ini lebih berbahaya daripada penguasa Orde Baru itu. Orang ini lebih licik dari Orba. Begitu kata sang jurnalis yang sampai sekarang saya ingat betul perkataan itu. Namun sayangnya orang ini sudah sulit dihubungi. Saya kehilangan kontak. Sungguh saya kaget waktu itu mendengar apa yang dikatakannya. Dan waktu pun bergulir memperlihat hal itu. Dan kalau saya renungkan baik-baik bahwa jabatan presiden memang harus dibatasi. Dan sebagai negara demokrasi, semua komponen wajib taat aturan. Nah, dengan peristiwa di MK itu yang meloloskan Gibran masuk cawapres Prabowo, maka ini adalah sebuah permulaan atas kejadian atau kekhawatiran orang-orang yang sebelumnya membaca bahwa sosok Jokowi ini tidaklah benar-benar plonga-plongo. Dan saya juga jadi curiga bahwa jangan-jangan orang-orang yang menyerang Jokowi di tahun 2014 hingga 2019 itu adalah orang-orang yang diarahkan agar Jokowi tampak sebagai orang-orang yang dizolimi atau difitnah. Maka dengan begitu rakyat akan merasa kasihan dan akan banyak yang pasang badan untuk membela Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.